Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 muatan SBDP, yaitu menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan dengan lebih kuat. Ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Kita perhatikan lagu Ruri Abangku ciptaan A.T. Mahmud ini dinyanyikan dengan ketukan 2/4. Nah, lagunya begini. Nanti kalau anak-anak masih belum jelas, boleh lihat dari YouTube ya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Sekali lagi, Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah, keterangannya tanda sama dengan ini atau tanda garis panjang 2 atas dan bawah itu dinyanyikan dengan tekanan kuat seperti di awalan suku kata ya, dari Ruri suku kata ru-nya dan rajin ra-nya, kemudian dengan de-nya dan riang. Tadi begini menyanyikan ya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke muatan matematika. Membaca dan menyebutkan lambang bilangan. Ada banyak bilangan di sekitar kita, misalnya bilangan di nomor tiket, nomor rumah, atau nomor peserta lomba. Nah, coba kita baca ya bersama-sama lambang bilangan berikut. Di sini ada angka 3 atau bilangan 3, 2, dan 6. Dibacanya bukan 3, 2, 6, tapi dibacanya 326. Oke? Coba siapa yang bisa membaca bilangan ini? Iya, bilangannya adalah 129. Kemudian 277, 338, 472. Iya, pintar. Dan sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4, yaitu muatan bahasa Indonesia, menyampaikan ungkapan dalam percakapan. Anak-anak, ungkapan dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ayo, temukan ungkapan pada percakapan berikut. Kemudian, sebutkan artinya. Ada percakapan antara Dedi dan Made. Dedi, Made, selamat kamu mendapat juara pertama. Jawab Made, terima kasih Dedi. Kemudian kata Dedi lagi, memang kamu temanku yang banyak akal. Nah, dari percakapan berikut, mana nih yang merupakan kata ungkapan? Iya, yang kalimat disampaikan oleh Dedi, yaitu banyak akal. Apa ya arti banyak akal ini? Banyak akal artinya adalah pintar. Sehingga Dedi bilang ke si Made kalau Made adalah temannya yang banyak akal atau temannya yang pintar. Nah, kita masuk ke muatan matematika, menentukan nilai tempat suatu bilangan. Perhatikan nilai tempat bilangan tersebut. Ada bilangan 333. Setiap angka pada bilangan ini memiliki nilai yang berbeda tergantung tempatnya. Nah, ada 3 angka yang sama angka 3. Angka 3 yang pertama memiliki nilai tempat ratusan, ya, nilainya 300. Angka 3 yang kedua yang di tengah memiliki nilai tempat puluhan, nilainya 30. Dan angka 3 yang di belakang yang terakhir memiliki nilai tempat satuan, nilainya 3. Sehingga dibacanya 333. Oke, sudah paham sampai di sini? Kita lanjut ke muatan SBDP. Menjelaskan panjang pendek bunyi dan tekanan kuat lemahnya pada lagu. Ayo ingat kembali cara menyanyikan lagu Ruri Abangku. Nyanyikan lagu tersebut dengan panjang pendek dan kuat lemah bunyi yang sesuai. Ya, nanti kamu coba praktekkan, kamu nyanyikan
lagu Ruri Abangku, kamu video, kamu nyanyi, divideokan lalu kirim ke WhatsApp Miss ya. Lagunya Ruri Abangku. Nyanyikan dengan panjang pendek dan tekanan kuat dan lemah. Kemudian di pembelajaran 5 muatan PPKN kita akan belajar menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Ayo ingat kembali sila ketiga Pancasila, bunyinya Persatuan Indonesia. Kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Muatan bahasa Indonesia memaknai ungkapan. Ungkapan terdiri dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Perhatikan contoh berikut. Menggunakan kata hati, buah hati, berat hati, dan rendah hati. Buah hati artinya anak, berat hati artinya tidak ikhlas, rendah hati artinya tidak sombong. Kalian kemarin sudah kasih tugas ya untuk mengartikan kata ungkapan. Kita masuk ke pembelajaran 6, muatan PPKN. Menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Bunyi sila keempat apa? Ya, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sikap yang sesuai pengamalan sila keempat di rumah yaitu yang pertama, menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Misalnya, kakak merapikan tempat tidur, adik membantu ibu memasak di dapur, ayah mencuci kendaraan, mencuci mobil, motor, dan sebagainya. Itu adalah pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Kemudian bermusyawarah untuk mengambil keputusan, misalnya mereka akan berdiskusi mau pergi liburan ke mana. Kakak bilang ke pantai, adik ingin ke gunung. Jadi harus bermusyawarah untuk mendapatkan kesepakatan dan bersama ya. Itu adalah contoh pengamalan Pancasila sila keempat di rumah. Nah, bagaimana menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di rumah? Yang pertama, hemat dalam menggunakan uang. Ya, kamu gunakan uang untuk yang hal penting saja kamu beli ya. Jika itu tidak terlalu penting, tidak usah dibeli ya. Itu artinya kamu sudah hemat dalam menggunakan uang. Kemudian adil dalam membagi waktu belajar dan bermain. Jangan terlalu banyak waktu untuk bermain daripada waktu belajarnya. Oke? Kemudian adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Iya, di sini ibu adil membagi makanan kepada kakak dan adik sama rata semuanya. Oke? Nah, kita masuk muatan bahasa Indonesia lagi dalam menggunakan ungkapan dalam cerita. Ungkapan dapat kita temukan pada sebuah cerita. Contoh ungkapannya ada tangan kanan dan rendah hati. Tangan kanan maknanya orang kepercayaan, rendah hati maknanya tidak sombong ya. Kamu akan sering menemukan nih kata ungkapan ini di setiap teks mungkin yang akan kamu baca ya. Oke. Matematika, membaca dan menulis lambang bilangan. Ayo ingat kembali tentang bilangan. Perhatikan contoh berikut. Ada 4 kelompok kubus ratusan. Ada 4 kelompok yang ratusan, berarti jika dijumlahkan ini 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100, jumlahnya adalah 400. Dan ada 4 kelompok kubus yang menempati puluhan ya, berarti ini adalah 40 nilainya. Kemudian ada 7 kubus satuan, jadi jika dijumlahkan jumlahnya ada 400 tambah 40 tambah 7 sama dengan 447. Bilangan 447 dibaca 447. Jadi dibacanya 447. Sudah paham sampai di sini? Ya, Miss yakin, Miss percaya kalian bisa paham tentang pelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Miss yakin kalian bisa mengerti. Kalau masih tidak jelas, kamu putar kembali videonya sampai kamu bisa ngerti, atau kamu bisa tanya kepada Miss lagi kalau masih belum paham dengan penjelasannya. Oke? Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.